Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, kali ini bukan tutorial tapi nggak kalah penting dengan yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang kapasitor atau elko. Itu adalah komponen yang amat sangat penting di setiap rangkaian, baik itu televisi ataupun yang lain. Oke, halus. Jadi, ntar mohon maaf, saya belum bisa membuat tutorial. Bukan berarti nggak ada bahan nih, bahan numpuk banyak banget. Oh, tuh, tinggal ditaik-taikin doang. Akan tetapi saya yang lumayan sibuk. Nah, tuh. Terus, kenapa sih bang sibuk-sibuk masih bikin kayak gituan kok sempat? Kalau buat tutorial nggak sempat. Bukan tentang itu kawan. Jadi kali ini saya akan membahas kapasitor sekaligus untuk mengklarifikasi buat teman kita yang mengalami, yang sedikit yang sedikit kurang paham tentang cara kerja ESR analog seperti itu teman-teman. Jadi saya buat video ini agar teman-teman paham cara menggunakan ESR analog, dan juga sekaligus saya akan membahas kapasitor. Nih lumayan penting, ini penting banget karena kenapa? 9 dari 10 TV hampir rata-rata kerusakan ada pada kapasitor. Mungkin teman-teman juga bisa lihat tiap-tiap video saya, hampir rata-rata kerusakan ada di sebuah kapasitor. Jadi hari ini kita akan membahas kapasitor. Halus ya, halus. Kapasitor apa sih itu bang? Kapasitor dari bahasa dasarnya adalah kapasitas, berarti dia yang mengkapasitasi tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh rangkaian-rangkaian tersebut. Rangkaian tersebut apa? Tergantung rangkaiannya, terserah mau RGB atau apa dan lain-lain. Jadi itulah fungsi kapasitor. Dan kapasitor terdiri dari dua bagian, maksudnya bukan kok positif atau negatif. Kalau positif dan negatif pasti teman-teman tahu, tapi kapasitor ada dua cara kerjanya. Pertama jumlah muatan, dan kedua adalah besar tekanan. Jadi seperti itu. Dia ini ada dua bisa dibilang ada dua sifat. Pertama besar muatan, dan kedua adalah besar tekanan, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan untuk kita para teknisi adalah seberapa besar tekanannya, bagus atau tidak tekanan elko tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan ESR analog, walaupun kembung, apabila tekanannya masih bagus, itu masih layak untuk kita pakai. Dan disitu pun teman-teman pasti sering lihat ketika elko 470 mikro saya ganti 330, ketika 1 mikro saya ganti 10, suka-suka saya seperti itu. Kok kenapa bisa begitu bang? Karena yang dibutuhkan adalah tekanan pada elko tersebut. Jadi kalau untuk jumlah muatan boleh kita kasih toleransi, bisa lebih kurang atau lebih tinggi. Dan kita juga harus tahu itu elko untuk apa. Kalau untuk sekedar mengkapasitasi tegangan, itu boleh saja kita kurangi atau kita tambahi. Ah bang, nggak begitu bang. Oke, memang benar. Terkadang memang benar seperti ini teman-teman. Teori selalu berbanding lurus dengan praktek, tapi terkadang hasil di lapangan membuktikan bahwa teori nggak selamanya berbanding lurus dengan praktek. Seperti itu teman-teman. Terkadang teori berbicara begini, nyatanya prakteknya beda. Jadi kita berbicara apa adanya. Seperti itu teman-teman. Jadi
Kita wajib mengetahui teori, tapi jangan sepenuhnya kita telan mentah-mentah. Kita harus juga tahu dalam prakteknya seperti apa. Seperti itu. Jadi itulah kapasitor. Dia memiliki dua bagian, jumlah muatan dan juga besar pada tekanan. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kita butuhkan untuk apa namanya? Untuk servis, untuk yang sering terjadi, yang sering terjadi masalah pada rangkaian televisi atau yang lain, ini dia tekanannya berkurang. Kalau jumlah mikronya berkurang atau enggak bang? Tergantung, kadang juga berkurang, kadang juga enggak. Tapi kalau tekanannya bisa dipastikan itu berkurang. Terus bang, kalau misalnya mikronya berkurang, kalau tekanannya bagus, nah itu dia teman-teman, itu dia. Terkadang walaupun mikronya berkurang, tapi jika tekanannya masih bagus, itu enggak jadi masalah. Abang tahu dari mana? Silahkan lihat buktinya. Karena kenapa? Saya enggak terlalu memperdulikan tentang mikronya. Oke. Kenapa seperti itu bang? Nah, itulah saya. Karena kenapa? Beda sifat, beda pendapat. Itulah pendapat saya. Kayak teman-teman sering lihat di video saya, kok elko sekian diganti sama mikronya sekian. Seperti itu. Karena yang saya pelajari memang nggak berbanding lurus dengan teori. Tapi yang saya pelajari itu adalah, oh ternyata tekanan yang dibutuhkan. Oke teman-teman, kita langsung pada inti pembahasan kali ini. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang ESR analog dan juga ESR digital. Kebenaran ini bukan ESR, tapi ini juga bisa dipakai untuk ESR. Jadi saya nggak ada alat ESR-nya. Kebenaran itu nggak saya pakai. Dulu sering saya pakai, tapi sekarang saya nggak memakai lagi yang digital. Jadi apa sih bang bedanya ESR analog dan ESR digital? Oke nih teman-teman, fokus karena kenapa ini penting supaya teman-teman nggak salah paham, nggak salah tafsir. Seperti itu teman-teman. ESR digital dia hanya menilai seberapa muatan pada elko tersebut. Dia menilai jumlah muatannya. Tuh, itu elko, itu ESR yang digital. Kalau yang analog gimana bang? Kalau yang analog dia menilai seberapa besar tekanannya. Jadi yang tadi saya bilang di awal video bahwa elko itu terdiri dari dua bagian, jumlah muatan dan juga besar tekanan. Jadi kalau untuk yang digital, dia menilai seberapa besar muatannya, seberapa banyak muatannya, hanya itu aja. Dan yang analog dia menilai seberapa besar tekanan pada elko tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung praktek kepada ESR yang analog supaya teman-teman kagak salah paham, enggak salah menafsirkannya. Oke, halus ya, halus. Oke teman-teman, sekarang pada proses perakitannya nih ESR yang mau saya tes sekalian buat teman-teman untuk yang masih rada keder buat memasangnya. Oke, nih saya buka biar terlihat transparannya. Oke, nih yang tiga kita sambungkan di bagian untuk potensionya. Nih potensionya teman-teman. Oke, lanjut kita pada tahap pemasangan PCC-nya. Yang merah di merah, dan yang hitam kita taruh di hitam. Ya seperti ini aja. Nih kita tes. Anggap aja ini sebuah probe-nya. Nih anggap aja sebuah probe-nya. Kita taruh probe di sini. Nih kita taruh probe di sini. Oke, seperti ini. Oke, fokus.
Sebenarnya kalau untuk lengkapnya ada di video yang lain, ini hanya sekedar tambahan aja. Nih tuh teman-teman, kita tinggal dinolkan. Nah seperti ini, seperti ini teman-teman. Tuh, oke ya, nih dinolkan bagus. Oke, tuh ke 0. Dan kemarin ada yang melakukan kekeliruan, jadi dia nggak tahu prinsip cara kerja dari ESR analog ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ini mengukur besar tekanan, bukan mengukur jumlah pada muatan. Jadi teman-teman harus paham itu. Dan yang kita butuhkan adalah untuk menilai seberapa besar tekanannya, bukan jumlah muatannya. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk jumlah muatan, karena kenapa itu nggak terlalu penting? Karena muatannya bisa kita lihat di papan tersebut dia pakai berapa dan kita pasang berapa. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kita butuhkan adalah menilai seberapa bagus ini dia punya tekanan pada elko. Oke, paham ya? Nggak paham kelewatan nih, halus. Oke, dilanjut teman-teman, dilanjut. Jadi permasalahannya seperti ini teman-teman, apalagi yang spesial apa namanya, yang kemarin mempertanyakan, dan kebetulan ini harus dibuat karena dia masih sedikit apa namanya, bersikeras bahwa ini yang salah. Jadi seperti ini teman-teman, seperti ini. Nih 150 mikro, nih 330 mikro, ini 1 mikro, dan yang ini 10 mikro. Oke teman-teman, fokus. Ini buat yang spesial kagak ngerti nih, mohon maaf. Karena kenapa? Ini beda cara kerjanya. Pertama kita nolkan. Nah ketika sudah 0, ingat ini bukan menilai jumlah pada mikronya, tapi menilai seberapa bagus tekanannya. Jadi harus benar-benar paham di situ, konteksnya seperti itu. Oke, halus. Nih elko masih baru 10 mikro. Nih teman-teman, silahkan dilihat. Oke, untuk 10 mikro dia terletak di angka 1. Jadi silahkan dicoret aja, ini angka 1 untuk 1 mikro. Nah kita akan menulis yang di bawah 100 mikro, contoh seperti 4,7 atau 47 atau 1 mikro atau 10 mikro, seperti itu teman-teman. Nih contoh yang 1 mikro, nih yang 1 mikro teman-teman. Nih yang 1 mikro. Bentar. Nih kakinya pendek tapi ini elko baru. Bentar. Oke. Untuk yang 1 mikro terletak di angka, bentar. Untuk yang 1 mikro terletak di angka 5. Untuk yang 1 mikro terletak di angka 5. Nah, jika untuk yang di atas 100 mikro dia harus ada di 0 sesuai dengan dikalibrasikan yang kita kalibrasikan tadi. Nih dia harus ada di 0. Kalau dia nggak ada di 0 berarti dia soak. Sama seperti tadi. Kalau misalnya yang 1 mikro, kalau misalnya dia di bawah 5 berarti dia itu soak. Jadi kita tentukan kecuali yang di atas 100 mikro. Ini teman-teman. Nah ini berarti elko masih bagus. Karena kenapa? Posisi udah di 0 dan dia di atas 100 mikro. Nah kemarin ada yang mengirim video seperti ini dikalibrasikan sama dia, ini ditaruh di tengah, dan dia mengukur ini elko 10 mikro ditaruh di sini nih, dan letaknya di situ, letaknya di angka 20. Kelihatan teman-teman ya, letaknya di angka 20, dan dia mengukur lagi 330 tak. Nah dia ada di situ juga. Nah dia lagi mengukur lagi dengan mikro yang lebih gede, dan ada di situ juga, ada di sini juga. Oke, itu memang normal, karena kenapa? Karena kenapa teman-teman? Dia nggak mengenolkan, jadi mungkin pendapat dia kalau seandainya ini gede, jarumnya akan lebih ke atas.
Padahal jalurnya nggak mungkin bisa lebih ke atas, karena kenapa? Kita mengkalibrasikannya di sini. Seperti itu. Jadi harus benar-benar paham. ESR analog itu seperti itu. Beli dari Sabang sampai Merauke semua seperti ini. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Saya lumayan gerah juga sampai dia berbicara. Ini sama teman-teman saya pun sudah dijajal, tapi kayak begitu. Ya emang kayak begini, mau kayak gimana? Seperti itu teman-teman. Mohon maaf. Kalau untuk yang analog memang seperti ini cara kerjanya. Apabila di atas 100 mikro, dia akan ada di 0. Tapi ini kita kalibrasikan dulu. Kita putar dulu, kita kalibrasikan sampai di 0. Nah, istimewanya ini adalah mengukur seberapa bagus tekanannya. Kedua, bisa mengukur di papan bot. Beda dengan yang digital. Yang digital hanya mengukur muatannya, tapi tidak bisa mengukur tekanannya. Jadi teman-teman harus bisa memahami itu. Jadi kalaupun teman-teman mengkalibrasikannya di tengah sini, nah setengah sini nih, di tengah-tengah sini, sampai ontak makan batang korma pun kagak bakal bisa ini ke ujung sini. Karena kenapa? Teman-teman kalibrasikannya ke sini, tuh. Nggak bakal bisa ke sono, nggak bakal bisa ke ujung, karena teman-teman kalibrasikannya di sini, tuh teman-teman. Jadi harus dikalibrasikannya di 0, dan jika di atas 100 mikro itu harus mencapai 0. Nih di atas 100 mikro dia harus mencapai 0. Itu berarti elko itu masih layak. Saya tekankan sekali lagi teman-teman, ini menilai tekanannya. Bukan menilai jumlah muatan yang banyak yang berupa ini 150 mikro atau apakah. Teman-teman nyari pun dari Sabang sampai Merauke semua kayak begini. Jadi apabila, mohon maaf, yang kemarin berpendapat dia kalibrasikan di tengah tapi dia kepengen sampai atas, itu bukan ESR-nya yang ngaco, maaf, Andanya yang ngaco. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi mohon maaf, mungkin pembicaraan saya ini sedikit pedas, karena kenapa? Jujur, saya pun gerah. Sudah saya kasih gambaran seperti itu, tapi masih sengke. Malah dia bilang, ini saya juga sama teman-teman udah dituin tapi nggak bisa. Ya emang kayak begitu. Oke teman-teman, mohon maaf apabila pembicaraan saya ini kurang berkenan, karena saya pun sama, hanya manusia biasa yang punya rasa hilap, yang punya rasa ya seperti itulah, sama kayak teman-teman. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.